Mau balas pertanyaan atau komentar dari kakak ini soal tanggung jawab. Soal cowoknya harus tanggung jawab. Oke? Oke. Satu, panda itu buaya. Panda itu buaya. Oke? Kebanyakan cowok yang kerja dunia malam 11-12 lah. Kerja di dunia malam atau suka dunia malam 11-12. Hubungan bebas sana sini. Cuma bedanya banyak yang nggak sampai hamilin, atau ada yang hamil tapi udah ngeberesin diam-diam atau abor. Cuma kita nggak tahu aja. Kan kenyataannya kayak gitu ya. Dan memang kenyataannya stigma dunia malam, pengertiannya dunia selebriti, dunia malam, buat orang normalnya ya kehidupannya seperti itu stigmanya. Oke? Abora, hubungan bebas, having fun doang, ya nggak? Foya, kan gitu. Makanya karena stigma itu jarang banget dari cindo-cindo yang gua kenal, yang gua tahu, atau Cindo Singapura, Hong Kong, semua yang begitu, jarang mau yang anaknya, yang mereka mau anaknya tuh sama selebriti, nikah sama selebriti. Selebriti sebagai mantu itu mereka jarang banget, karena gaya hidupnya beda banget, oke? Okay? Beda gaya hidup dan juga of course background mereka, cara hidup mereka. Oke ya, kita nggak ada masalah dengan itu. Kita emang tahu panda itu buaya. Oke, cowok, playboy, suka main, itu memang dia. Oke, bahkan si cewek itu pun tahu, karena dia kan juga suka, oh Koko sama cewek-cewek yang lain, kan kayak gitu. Jadi udah tahu, ini gaya hidup dan pilihan masing-masing. It's normal menurut gue. Siapa kita harus ngejudge orang? Gue orangnya nggak judge. Jadi dunia seleb, bintang film, ani-ani, apa mau you ngapain kerjaan lo, hidup lo, menurut gue sah-sah aja. Apa gue kalau di posisi mereka juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi orang berhak mencari nafkah dengan caranya masing-masing, hidup dengan gaya hidupnya masing-masing. Untuk soal pergaulan bebas atau berhubungan sebelum nikah, simpelnya gini, makanya kalau di negara maju, ya kalau negara maju, semua negara maju, orang tua tuh tahu gimana pun mereka ngajarin anak, mereka nggak bisa ngelarang mereka berhubungan badan, oke? Okay? Waktu mereka udah nginjek SMP, SMA, itu tuh udah nggak bisa di stop gitu. Mau dilarang itu nggak bisa, lu mau marah-marah juga nggak produktif, jadi nggak menyelesaikan masalah. Nah jadi solusinya gimana kalau mereka di negara maju, orang tuanya mengajarkan anak-anaknya, walaupun dibilang oke, bahaya-bahayanya tuh kalau berhubungan bebas gini, penyakit tuh begini, konsekuensinya tuh begini. Nah, tapi mereka juga diajarin ilmu gimana supaya nggak sampai hamidun, supaya nggak sampai hamil. Nah, kalau buat gue itu solusi yang lebih sehat, karena lu nggak bisa prevent, atau lu bisa marah-marah, lu bisa membekali anak lu se, nasehatin segimanapun, cuma juga harus diimbangi dengan lu ngasih eh, apa ilmu-ilmu yang praktis. Kalau kamu melakukan caranya gini 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 loh, supaya melakukan dengan aman, supaya masa depan kamu nggak rusak gitu. Nah, itu gua nggak tahu, tiap-tiap orang standarnya beda-beda. Gua sih orangnya praktis-praktis aja di sini, karena daripada lu cuma marah-marah anak lu, cuma ngelarang-larang anak lu, tapi kalau nanti kejadian terus mau gimana? Iya, kalau lu mampu, kalau ternyata cowoknya juga nggak mampu, you mau nuntut gimana gitu. Nah, si kakak ini ambil contoh pengalaman dia pribadi, bahwa dia ngefans sama satu grup band, dan dia pergi minta foto ke kamar grup bandnya itu, dan dia nggak diapa-apain. Oke, great. Itu satu contoh dari mungkin ratusan, mungkin dianya lagi nggak mau, dianya lagi sibuk apa, tapi Anda mengambil satu contoh dari Anda. Nah, tapi lu nggak bisa menerapkan standar lu ke kehidupan nyata gitu loh. Nggak bisa standar seperti itu diterapkan ke yang lain. Semuanya Anda expect semua artis seperti itu. Dan satu satu lagi ya, itu satu band senior, satu lagi ini DJ kehidupan malam, agak sedikit beda gitu. Jadi you boleh punya standar kayak begitu, tapi you nggak bisa ekspektasi semua orang punya standar yang sama, karena you kan bilang
aturan nggak boleh begitu dong. Jadi apakah Anda menerapkan bahwa semua selebriti, semua DJ, semua ini nggak boleh tidur sana kanan kiri dong kalau sama fansnya? Nggak boleh. Padahal kita tahu itu terjadi gitu. Iya nggak? Ya, you boleh kayak no, you boleh berstandar kayak gitu, dan you boleh kalau saya kalau dia suka tidur sana ini, saya nggak mau follow dia, saya nggak mau ngefans sama dia. Oh boleh, boleh banget. Tapi ada juga orang lain yang kayak bagi mereka nggak masalah, mereka nikmatin DJ, nikmatin musik, nikmatin selebriti, nikmatin foto model, nikmatin aktor, aktris, yang menikmati hasil karyanya, bukan kehidupannya gitu, bukan kehidupan dia tidur sama fans atau enggak gitu loh. Tapi Anda punya standar kayak gitu, it's okay. Kalau saya komennya cuma realita kehidupan aja, dan juga FYI ya, ini saya juga besar tanpa ayah by the way. Oke, bapak ibu cerai waktu umur 1 tahun, bapak nggak pernah nafkahin sampai SMP 3. Nah tapi setelah SMP 3, gue kuliah di Australia, gue kuliah di Amerika, segala itu dia yang biayain. Oke. Waktu itu dia udah mampu. Nah, waktu saya umur 1 tahun sampai SMP 3, ibu saya tuh nggak pernah menuntut sepeser pun ke bapak. Itu mau kontak, no nothing, nggak nuntut apa-apa, nggak ngerengek apa-apa. Ya udah, dia cuma work and survive aja sama family. Nah, sekarang kita ke pokok masalahnya. Katanya kalau udah menanam benih harus tanggung jawab. Balik lagi nih antara expectation dan realita ya. Definisi tanggung jawab nih atas standar dan definisi siapa. Kita again tahu kita berhadapan dengan buaya. Dari awal dia udah declare si buaya ini dia nggak mau dia anak. Ya buaya being buaya, oke? Nah dia udah berusaha berdamai dan bertanggung jawab cari jalan tengahnya. Udah dengan ngasih duit, suruh tanda tangan, dan si pihak perempuan udah setuju dan nerima duitnya itu. Jadi di kepalanya si buaya ini ya oke, udah beres gitu. Dan ingat, Presiden Amerika pun Donald Trump melakukan hal yang sama. Dia tidur sama bintang film PORN dan dikasih duit untuk diem gitu. Oke, itu nggak sampai hamil lagi. Nah, tapi ini kan terus katanya dituntut lagi, tetap mau diakuin gitu, mau diakuin anaknya, tetap mau dinafkahin gitu. Nah ini nih mau sampai kapan dan mau gimana? Definisi dinafkahin apa nih? 100.000 per bulan, 1 juta per bulan, 10 juta per bulan, 100 juta per bulan. Ini atas basis apa dan berapa lama? Terus kalau udah dikasih dan masih nggak puas gimana? Gitu loh. Ini juga ceweknya nuntut begini karena dia ininya sama DJ Panda, ya gak? Kalau cowok ini di kampung kerja di sawah, mungkin dia ngejarnya nggak sampai begini. Dan kalau misalnya cowoknya ini nggak mampu, juga gimana? Apakah mau dipenjara? Terus kalau udah dipenjara, apakah puas? Apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah itu apa ya? Kalau you maksa bertanggung jawab dan dia nggak mau jeblosin penjara, apakah you tetap dapat nafkah? Apa lu tetap dapat duit gitu loh maksudnya? Dan kalau akhirnya juga tetap nggak dikasih, terus gimana? Apakah terus mau tetap ke podcast satu dan podcast yang lain, mau dikejar terus, cari pengacara, mau ke pengadilan? Apakah itu produktif gitu loh? Atau at the end kita harus terima realitanya, oke? Okay? Realitanya adalah lu nggak bisa maksa orang bertanggung jawab. Kalau dia mau, oke. Tapi kalau nggak mau, lu udah harus siap dengan realita kehidupan. Gitu loh. Be strong, fix your life, be a single woman. Banyak single woman yang sukses, banyak single woman entrepreneur yang anaknya sukses-sukses, it's okay. Karena ini again, pilihan hidup lu. Karena lu udah tahu, lu berurusan dengan buaya. Waktu lu tekdung, you ngasih tahu dia udah declare dari awal, dia nggak mau. Tapi lu tetap masih mau. Itu kan kayak udah memang kasarnya, ya you ngarepin si cowoknya bertanggung jawab aja gitu. You memaksakan gitu. Dan dari awal you udah tahu ini buaya.
Dan what do you expect dari seorang buaya? Buaya yang bertanggung jawab gitu. Dan apa ya, ini buaya yang you buka kandang buaya, you masuk ke kandang buaya yang buayanya lagi menganga, dan begitu dipatok terus ionya minta pertanggungjawaban dari buaya ini gitu. I mean ya boleh, again boleh, cuma kayak ya gak sih, ngerti gak sih logika? At the end of the day, life is not fair, life is not fair. Kita harus, kalau dari gue adalah gimana caranya menginikan reality kehidupan dengan keadaan yang ada, bukan yang oh seharusnya salah ini, seharusnya salah ono, seharusnya ini begini, seharusnya ini begono. Gue sih orangnya begitu, gue nggak judge. Tiap orang melakukan tindakan mereka ada alasannya masing-masing. Ya udah, gue bukan membenarkan ini yang benar, ini yang salah, seharusnya begini, seharusnya begini. Gue lebih ke arah, kalau dengan keadaannya begini, apa yang harus kita lakukan? What do you guys think?